Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pendidikan filsafat, saya Dian Puspita dengan NPM 2306040009 akan menjelaskan filsafat pendidikan menurut Paulo Freire tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan, apa tujuan utama pendidikan, dan apa peran guru dan siswa dalam proses pendidikan. Jadi, sebelum memasuki penjelasan tentang filsafat pendidikan menurut Paulo Freire, kita harus tahu dulu siapa sih Paulo Freire itu? Nah, jadi Paulo Freire adalah seorang filsuf, tokoh pendidikan yang berasal dari Brazil dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Freire lahir pada tanggal 19 September 1921. Paulo Freire bersekolah di Fakultas Hukum di Universitas Recife. Di samping itu, ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Paulo Freire juga menulis satu buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, dan bukunya tersebut mengkritik pendidikan yang ada di negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia, karena Indonesia salah satu negara yang berkembang. Lalu, apa yang dikritik negara berkembang sama Paulo Freire? Beliau mengkritik tentang dua gaya pendidikan yang ada di negara berkembang. Yang pertama adalah pendidikan gaya Bank, yang kedua adalah pendidikan gaya kolonial. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan menurut Paulo Freire? Menurut Paulo Freire, pendidikan adalah sebagai proses pembebasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis agar individu mampu memahami realitas sosial mereka dan bertindak untuk merubahnya. Freire menolak konsep pendidikan gaya Bank di mana siswa dianggap sebagai wadah kosong yang hanya menerima pengetahuan dari guru. Bagi Freire, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer informasi, tetapi juga tentang memberdayakan individu agar dapat berpikir kritis dan terlibat dalam transformasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya, apa sih tujuan utama pendidikan menurut Paulo Freire? Jadi tujuan utama pendidikan menurut Paulo Freire adalah membebaskan individu dari sistem penindasan dan membangun masyarakat yang lebih adil. Paulo Freire percaya bahwa pendidikan dapat digunakan untuk pembebasan, bukan untuk penindasan. Ia berpendapat bahwa pendidikan dapat membantu orang memahami sistem sosial penindasan dan mengubahnya. Kemudian, apa peran guru dan siswa dalam proses pendidikan menurut Paulo Freire? Jadi, menurut Paulo Freire, peran guru dan siswa dalam proses pendidikan adalah sebagai mitra yang saling menghargai dan berdialog. Freire percaya bahwa pendidikan harus memberdayakan siswa, bukan menjadikannya objek yang dididik. Selanjutnya, bagaimana sih konsep pendidikan menurut Paulo Freire? Nah, jadi Paulo Freire mengembangkan konsep pendidikan yang berorientasi pada pembebasan dan kesadaran kritis, dan bukunya Pedagogy of the Oppressed. Ia mengkritik sistem pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai pendidikan gaya Bank. Dalam sistem ini, guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sementara siswa hanya menerima informasi secara pasif, seperti rekening bank yang hanya diisi tanpa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Model ini dianggap menindas karena tidak memberi ruang bagi siswa untuk memahami dan mengubah realitas sosial mereka. Kemudian konsep utama dalam pendekatan Freire adalah kesadaran kritis, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali struktur sosial yang menindas dan bertindak untuk mengubahnya. Proses ini dilakukan melalui dialog dan refleksi terhadap realitas kehidupan sehari-hari. Freire percaya bahwa pendidikan harus melibatkan siswa dalam diskusi aktif, di mana mereka dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis situasi, dan mencari solusi terhadap masalah sosial. Selanjutnya, apa tantangan atau hambatan dalam menerapkan pemikiran tersebut di zaman modern ini?
Jadi untuk menerapkan pemikiran Paulo Freire dalam dunia pendidikan modern menghadapi berbagai hambatan yang spesifik, mulai dari sistem pendidikan yang masih tradisional hingga tekanan sosial dan politik yang tidak mendukung. Contoh hambatan yang kurang mendukung. Yang pertama, sistem pendidikan masih berbasis model pendidikan gaya bank yang dikritik oleh Freire. Dalam sistem ini, guru berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sementara siswa hanya menerima informasi tanpa banyak kesempatan untuk berpikir kritis. Kurikulum yang kaku dan berbasis ujian memperparah keadaan karena siswa lebih didorong untuk menghafal materi daripada memahami dan menganalisisnya secara mendalam. Akibatnya, proses pendidikan menjadi pasif dan kurang memberdayakan siswa untuk memahami serta mengubah realitas sosial mereka. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat menciptakan tantangan baru dalam membangun kesadaran kritis. Meskipun informasi lebih mudah diakses melalui internet dan media sosial, banyak siswa tidak memiliki keterampilan untuk menganalisis informasi secara kritis. Mereka cenderung menerima berita atau opini tanpa mempertanyakan validitasnya. Selain itu, teknologi juga membuat proses belajar menjadi lebih individualistis, mengurangi interaksi dan diskusi yang seharusnya menjadi inti dari pendidikan dialogis menurut Freire. Meskipun menghadapi berbagai hambatan ini, konsep pendidikan Paulo Freire tetap relevan dan dapat diadaptasi dengan strategi yang lebih sesuai dengan tantangan zaman modern. Penggunaan teknologi yang lebih reflektif, peningkatan pelatihan guru dalam metode dialogis, serta kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada pemikiran kritis adalah beberapa langkah yang dapat membantu menerapkan pemikiran Freire dalam konteks pendidikan saat ini. Kemudian, adakah contoh institusi atau sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip Paulo Freire? Ya, tentu saja ada beberapa institusi dan sekolah di berbagai belahan dunia yang telah menerapkan prinsip-prinsip Paulo Freire, terutama dalam bidang pendidikan kritis dan pembelajaran yang berpusat pada dialog serta kesadaran sosial. Beberapa contoh yang menonjol antara lain: yang pertama, sekolah alternatif dan eksperimental. Salah satu negara yang menerapkan prinsip Paulo Freire adalah Portugal, yang dimana sekolah ini menerapkan metode pendidikan yang menekankan pada kebebasan belajar, dialog dan kolaborasi, dan tanpa sistem kelas tradisional. Prinsip-prinsip Freire tentang pendidikan yang membebaskan sangat terasa dalam pendekatan mereka. Kemudian yang kedua ada program pendidikan orang dewasa. Nah, di sini terdapat negara Brazil yang dimana gerakan petani tanpa tanah ini menjalankan sekolah-sekolah yang menggunakan metode Freire untuk mendidik komunitasnya dalam literasi dan kesadaran politik. Selanjutnya yang ketiga, sekolah dan program di universitas. Universitas ini berbasis pada ajaran Paulo Freire dan menerapkan model pendidikan yang membangun kesadaran kritis. Nah, di Indonesia sendiri juga menerapkan prinsip Paulo Freire seperti sekolah rakyat dan program pendidikan untuk masyarakat marginal yang menekankan pembelajaran partisipatif dan pemberdayaan sosial. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pendidikan menurut Paulo Freire. Selanjutnya, apa sih yang sudah saya pelajari dari Paulo Freire yang dapat diterapkan dalam kehidupan atau karir pendidikan saya? Yang sudah saya pelajari dari Paulo Freire, bahwa pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi juga alat untuk membebaskan dan memperdayakan individu dalam kehidupan dan karir dengan mendorong diri sendiri dan orang lain untuk berpikir kritis serta memahami realitas sosial agar bisa bertindak secara sadar. Saya juga belajar tentang kesadaran kritis, yaitu kemampuan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan politik untuk mengambil tindakan yang tepat. Terakhir,
saya memahami pentingnya menolak sistem pendidikan gaya bank, di mana peserta didik hanya diisi dengan informasi tanpa dilatih berpikir mandiri. Dalam kehidupan dan karir, saya harus menerapkan ilmu dalam konteks nyata, bukan sekedar menghafal teori. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Freire, saya dapat berkontribusi dengan menciptakan pendidikan yang lebih bermakna, memberdayakan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, apakah ada bagian dari teori tersebut yang menurut saya perlu disesuaikan pada zaman sekarang ini? Menurut saya, ya ada beberapa bagian dari Paulo Freire yang menurut saya perlu disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, terutama dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi begitu cepat. Tantangannya bukan lagi sekedar membebaskan dari ketidaktahuan, tetapi bagaimana membantu peserta didik memilih informasi yang valid di tengah banjirnya berita palsu dan minim informasi. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa ataupun siswa harus pandai-pandai memilih informasi yang baik dari perkembangan teknologi tersebut, agar kita sebagai siswa tidak terjerumus dalam hal yang negatif atau yang tidak kita inginkan. Baiklah, sebelum saya menutup video ini, saya ada sedikit kata-kata bahwa Paulo Freire mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi juga alat pembebasan. Dengan pemikiran kritis dan dialog, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Semoga semangat pendidikan yang membebaskan ini terus menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.